Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai renungan ini, saya mengajak saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami boleh melewati malam dan telah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari untuk boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya siapkan dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Topik yang akan kita angkat dari pembacaan kita ini adalah terbanglah tinggi bagai raja wali. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa burung raja wali ini adalah burung yang gagah perkasa. Tetapi bukan berarti karena dia burung yang gagah perkasa lalu dia sudah tidak mempunyai musuh. Salah satu musuh raja wali adalah burung gagak, saudara. Burung gagak ini adalah sejenis burung juga ya pemangsa bangkai, pemakan bangkai. Gagak ini sering mengganggu raja wali. Ketika raja wali hendak terbang, dia selalu membuntuti dengan berteriak sehingga seringkali raja wali ini kehilangan konsentrasi, apalagi ketika dia hendak menangkap seekor mangsa. Oleh karena suara gagak yang begitu menjengkelkan itu, sehingga seringkali raja wali ini kehilangan fokus, sehingga mangsanya seringkali juga ya terlepas dengan sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kalau kita jujur dalam kehidupan kita ini pun kita mempunyai ya burung-burung gagak lah kalau saya katakan, yang seringkali membuat kita jengkel, yang seringkali membuat kita sepertinya kehilangan kesabaran, kehilangan konsentrasi, bahkan kehilangan sukacita dalam hidup ini. Mungkin ada beberapa dari antara mereka yang seringkali mengganggu kehidupan kita, sehingga kita seringkali tidak bisa berkonsentrasi menjalani kehidupan ini, saudara. Saya ingin kita belajar seperti burung raja wali ini. Apakah yang dilakukan oleh burung raja wali ketika gagak itu mengganggunya? Ketika burung raja wali biasanya hendak terbang, burung gagak selalu mengikuti dari belakang sambil berteriak. Tetapi saudara, burung raja wali ini dia merentangkan sayapnya yang kira-kira 8 kaki, lalu mengatur tekanan udara. Dia mulai terbang dengan kekuatan sayapnya itu, saudara. Terbang tinggi sampai kepada ketinggian tertentu di mana burung lain tidak bisa hidup lagi di sana, termasuk burung gagak tidak bisa bernapas di sana, saudara. Dengan demikian dia membuktikan bahwa burung gagak tidak selamanya dapat mengganggu kehidupannya. Mungkin ketika dia turun ke bawah, burung gagak bisa mengganggu. Tetapi ketika raja wali menaikkan dia terbang tinggi naik di udara, ada batas tertentu. Gagak yang selalu mengganggu itu tidak dapat mengganggunya lagi. Bahkan bernapas pun dia tidak mampu, saudara. Itulah yang kita ingin belajar pada kesempatan ini. Jadi kita perlu mengambil pelajaran dari burung raja wali ini, menghadapi setiap persoalan kehidupan yang kita hadapi, yang merupakan seperti gagak pengganggu dalam hidup ini. Mungkin orang-orang tertentu yang mungkin sengaja diizinkan Tuhan untuk menguji kualitas iman kita, saudara. Untuk menguji keberadaan kita sebagai orang-orang beriman, untuk melihat bagaimanakah sebenarnya kita sebagai orang beriman. Itu yang perlu kita perhatikan. Tetapi sebagai orang yang berkualitas dalam iman, dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca hari ini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya dengan iman kita diberikan sebuah kepastian
bahwa masih ada Tuhan yang perlu kita nantikan, yang dapat kita nantikan, yang dapat kita harapkan, yang menjadi sumber kekuatan, yang bisa menolong kita, mengangkat kita untuk bisa terbang lebih tinggi. Dikatakan mereka seumpama burung Raja Wali yang bisa terbang dengan kekuatan sayapnya. Itu yang perlu saudara. Dengan kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan menopang kita sehingga kita bisa sedikit demi sedikit terbang mengatasi setiap persoalan itu. Dan pada akhirnya kita bisa memenangkannya dengan sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan cara itulah kita bisa membuktikan diri kita berkualitas dalam iman. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, lalu kita larut di dalam masalah, kita terjerumus, terlibat di dalam masalah tersebut, sesungguhnya kita tidak ada ubahnya dengan mereka. Orang bijak katakan, jika orang merendahkan diri kita, itu artinya kita sudah di posisi yang lebih tinggi dari mereka. Artinya saudara, bersyukurlah kalau ada orang tertentu yang bisa menjengkelkan kehidupan kita. Ada orang-orang tertentu yang bisa membuat kita kehilangan konsentrasi, yang berusaha mengganggu kehidupan kita setiap saat. Yakinkan dalam dirimu bahwa itu membuktikan bahwa engkau lebih tinggi levelnya dari kehidupannya. Engkau ada di atasnya. Sehingga kita bersyukur saudara, kalaupun masalah datang itu membuktikan engkau orang berkualitas. Masalah datang akan menentukan engkau berkualitas atau tidak ketika engkau bisa membuktikan dirimu lebih tinggi dari masalah itu. Engkau lebih tinggi dari orang-orang yang selalu menjengkelkan itu. Engkau orang berkualitas dalam imanmu. Seorang hamba Tuhan, Dayar, pernah berkata demikian saudara. Dia katakan begini, bila kamu bangun di pagi hari dan mengharapkan hari yang kau jalani hari ini baik, namun kamu sering mengeluh dan bersikap negatif terhadap setiap keadaan yang kamu hadapi, maka kamu akan mendapati hari-hari yang buruk dalam kehidupanmu sepanjang hari ini. Saya rasa ini benar saudara. Kalau kita bangun lalu kita mengeluh, lalu apa lagi yang kita harapkan untuk kita bisa menangkan hari itu? Karena kita sudah terlebih dahulu dilemahkan oleh keluhan-keluhan kita. Tetapi saudara, marilah kita belajar seperti dikatakan, berhentilah kita mengeluh. Buatlah dirimu berbeda dengan dalam kompetisi kehidupan ini. Jangan menjadi seekor bebek, tetapi jadilah seekor elang katanya. Karena apa? Karena bebek hanya terbiasa mengeluh. Bebek yang biasa mengeluh. Sedangkan elang dia terbiasa terbang tinggi di angkasa dengan penuh kedamaian. Dan di sana dia penuh dengan kemenangan. Artinya tentukan sikapmu, tentukan dirimu, kualitas dirimu. Buktikan bahwa engkau bukanlah orang-orang yang gampang menyerah, tetapi orang selalu optimis, selalu memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Seperti Raja Wali, elang yang bisa terbang tinggi mengatasi setiap perkara itu. Kita masih bisa melalui semuanya itu saudara. Jangan menjadi pribadi yang selalu mau menyerah, tetapi naikkan kualitas imanmu. Bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Belajarlah untuk menjalani kehidupan ini dengan bijak. Janganlah bodoh. Dalam beberapa renungan inspirasi beberapa hari lalu saya selalu katakan, jadilah bijak saudara. Jangan berlaku bodoh. Hari-hari yang kita jalani ini memang jahat, tetapi dengan pertolongan Tuhan, ketika kita bijak menjalaninya, kita dimampukan untuk hidup dalam kemenangan. Kita akan bisa bersikap seperti Raja Wali. Masalah boleh datang, tetapi iman kita semakin terangkat lebih tinggi saudara. Itu yang kita dapatkan. Naikkan kualitas kehidupanmu untuk mengatasi setiap persoalan kehidupan yang menghampirimu. Jangan biarkan orang lain menarik dirimu turun level dari kualitas iman yang sebenarnya menjadi kualitas iman yang tidak berarti, yang melemahkan engkau dan membuat engkau tidak berarti lagi dan kalah dalam perjuangan hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah seperti Raja Wali, sehingga gagak-gagak itu tidak ada alasan lagi untuk bisa mengganggu kehidupanmu. Jadi seperti Raja Wali yang terbang tinggi, sehingga gagak tidak mempunyai alasan untuk mengganggumu setiap hari lagi, karena engkau memang pantas untuk memenangkan perjuangan kehidupan ini dengan baik. Akhirnya saudara, apapun pergumulan yang saudara hadapi hari ini, kiranya saudara mendapatkan kekuatan baru itu dari Tuhan untuk bisa terbang seperti Raja Wali itu. Dengan kekuatan tangan Tuhan saudara ditopang untuk hidup dalam kemenangan bersama dengan Dia sepanjang hari ini. Saudara, saya tidak tahu persoalan apa yang sedang mengganggu kehidupan saudara saat ini. Mungkin persoalan itu telah membisingkan pikiran saudara untuk tidak dapat fokus melihat rencana Tuhan dalam kehidupan saudara di hari ini.
Jika saudara merindukan kemenangan itu dalam kehidupanmu hari ini, belajarlah dari burung Raja Wali ini, yang dengan kekuatan Tuhan terbang tinggi mengatasi segala persoalan kehidupan yang sedang mengganggu kehidupan saudara hari ini. Itulah yang perlu kita camkan pada kesempatan ini. Dengan berdiam diri di kaki Tuhan, dikatakan di sini, Dia akan selalu menolong orang-orang yang berseru kepadanya. Dia akan selalu menyatakan kasih-Nya. Karena firman Tuhan saat ini kita dengarkan saudara, kalau kita baca dalam ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya saudara, kalau kita perhatikan kebenaran ini, orang-orang muda itu masih punya kekuatan. Tetapi tanpa Tuhan, orang muda yang berkekuatan itu pun akan lesu dan mereka akan tersandung. Tetapi sekalipun kita mungkin orang yang lemah, tetapi kalau kita mau bersandar kepada Tuhan, dengan kekuatan tangan Tuhan kita akan diangkat menjadi kuat dan bisa menang. Jadi jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kemampuanmu, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Maka engkau akan diangkat untuk hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan hari ini. Itu yang kita dapatkan saudara. Sesulit apapun hidup yang kau hadapi, berjalanlah bersama Tuhan, terbanglah bersama dengan Tuhan. Engkau akan bisa memenangkannya seperti Raja Wali tadi yang mengalahkan musuhnya burung gagak itu. Tuhan memberkati saudara dengan kebenaran ini, meneguhkan iman kita saudara dengan kebenaran ini sehingga kita bisa hidup dalam kemenangan. Saya akan berdoa untuk saudara, mari siapkan hatimu untuk dilawat oleh Tuhan lewat doa ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami terima pada kesempatan ini. Berkatilah kami dengan firman-Mu. Bantu kami untuk boleh memenangkan setiap pergumulan hidup ini. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi semua persoalannya. Demikian kami dengan kekuatan tangan Tuhan dimampukan untuk menang dalam kehidupan ini. Berkati umat-Mu mendengarkan. Dimanapun yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Sehingga setiap kami hari ini boleh menjalani hidup ini dalam kemenangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya tetaplah semangat. Jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa. Nantikan Tuhan untuk mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara saat ini. Saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di lain kesempatan. Kita doakan supaya kesempatan itu selalu diberikan Tuhan kepada kita. Shalom saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.